demi rusa dan kijang betina di padang. Wow, kenapa papa jadi begitu marah? Baca Keluaran 2 ayat 1. Kalian tahu istilah history makers? Pembuat sejarah. Sebutkan 3 tokoh, mau Indonesia atau internasional, pembuat sejarah. Siapa cepat? Siapa? Bung Karno, betul. Siapa lagi? Pak Harto. Siapa lagi? Ayo cepat. Siapa? Kartini. Yang internasional, siapa lagi? Ayo cepat. Ya, Nelson Mandela, hebat sekali. Oke. Nah, ayat ini akan menolong kalian untuk melahirkan history makers di dunia. Kalau perkawinannya betul. Siapa yang lahir disebutkan di Keluaran 2? Kelahiran siapa? Musa. Musa itu pembuat sejarah atau tidak? Sangat. Ada yang kuliah di Fakultas Hukum? Siapa kuliah di Fakultas Hukum? Nggak ada. Masih SMA. Yang sudah kuliah? Belum ada. Oke. Semua fakultas hukum di dunia itu mengakui Musa adalah manusia pertama di dunia yang menuliskan hukum pidana dan hukum perdata. Hebat sekali. Sebelum Musa, dunia itu dalam hukum rimba. Jadi 5 kitab Taurat Musa itu dipakai sampai hari ini di seluruh fakultas hukum di dunia. Entah di negara komunis, negara Islam, negara demokrasi, harus mengakui Musa adalah orang pertama yang menemukan hukum itu. Maka itu Musa itu pembuat sejarah. Dan di dalam 5 kitab Taurat Musa, di situ ada hukum ekonomi, ada hukum perdagangan, hukum politik, hukum masalah tanah, masalah pernikahan, masalah hak anak, bahkan hak asasi manusia. Nanti kalau kalian baca di Ulangan 24 akan kagum. HAM itu sudah ditulis Musa 3.500 tahun sekian yang lalu. Nah, kapan seorang history makers lahir? Ayat 1 kalian baca. Kalau menikah dengan, baca 1, 2, 3. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi menikah dengan seorang perempuan dari keluarga Lewi. Yang satu roh. Kalau papi pakai istilah binatang, yang satu spesies. Tidak boleh kawin campur. Ingat itu. Kejadian 6 menulis kawin campur dan kawin ngawur melahirkan monster. Catat itu. Ya, Kejadian 6. Ketika anak-anak manusia makin banyak jumlahnya, mereka birahi lebih daripada binatang. Lahir anak-anak raksasa, itu monster. Harus satu roh kalau menikah. Jadi lagi sekali, seorang anak itu tidak dilahirkan untuk jadi pemimpin, tetapi diapakan tadi? Dibentuk. Siapa pembentuknya? Papa mama, ingat itu. Anak-anak itu diajar dari kecil. Maka itu kalau salah, hancur. Sekarang pilihan di antara kalian sendiri. Memilih bagaimana? Dari kalian yang masih remaja ini. Untuk jadi anak yang siap. Anak yang sungguh-sungguh akan melahirkan generasi yang luar biasa. Pikirkan baik-baik generasi yang hebat dari kalian. Jangan sampai salah melahirkan. Ayat terakhir kita akan baca Yohanes 1 ayat 13. Tolong kakak-kakak pembimbing ambil perhatian khusus di ayat ini. Mengagumkan sekali. Yohanes 1 ayat yang ke-13. Saya akan tambahkan sebuah kata ada. Ya, coba tambahkan kata ada, lalu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada orang-orang yang diperanakan bukan dari apa dan apa, darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan siapa, seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Para pembimbing ya, hamba-hamba Tuhan,
Ya kakak-kakak bimbing perhatikan. Saya mau beri pertanyaan begini. Ayat ini munculnya begini rahasianya. Saya kenal banyak keluarga, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah pertama saya pelajari gini. Keluarga-keluarga ini mereka sudah punya anak 2 atau 3 atau 1. Nah anak ini sudah besar-besar. Dan keluarga ini tidak pernah mikir punya anak lagi. Karena anak-anak sudah besar. Tiba-tiba Tuhan berikan seorang anak. Istrinya hamil. Mereka kaget. Ya kami gak mikir. Kami gak merencanakan. Nah dengar pertanyaan saya. Para pembimbing ya. Tante Tri, Bapak, Ibu, para pembimbing kakak-kakak. Ternyata yang saya temukan. Semua anak yang bungsu, yang kelahirannya nggak pernah diharapkan, bukan diharapkan, nggak pernah direncanakan, nggak pernah mikir, tiba-tiba aja nongol karena kakak-kakaknya sudah besar. Ternyata 100% anak-anak itu anak-anak yang jenius, anak-anak yang karakternya luar biasa, anak-anak yang hebat dalam segala perkara. Tante Tri pernah ketemu nggak keluarga seperti itu? Tolong, bapak-bapak, ibu hamba Tuhan pernah nggak? Nah, di situ saya mulai cari rahasianya. Mengapa semua anak yang kelahirannya nggak pernah direncanakan, orang tuanya nggak mikir punya anak lagi, tiba-tiba muncul dan anak-anak itu anak hebat? Ternyata ini ayatnya. Karena ini jamak orang-orang, bukan orang. Kalau cuma orang tunggal, orang saja, itu jelas Tuhan Yesus. Karena dia lahir tanpa darah daging dan tanpa hawa nafsu seorang laki-laki. Tapi ini orang-orang. Jadi banyak jumlahnya. Maka jawabannya, dengarkan kalian. Kalau kalian menikah nanti dengan kekudusan tanpa hawa nafsu, maka kalau istri kalian mengandung, itu pasti anak-anak yang seperti Yohanes 1 ayat 13. Bukan karena keinginan hawa nafsu, tapi karena Tuhan yang melahirkan anak itu. Maka lahirlah history makers di dunia ini. Musa adalah contohnya. Karena yang satu spesies, yang satu roh. Kalian belum waktunya, masih terlalu kecil. Pikirkan karya. Papi akan akhiri dengan kalimat ini. Jawab pertanyaannya. Antara karier, tahu kata karier? Apa kata lain karier? Boleh pakai kata profesi? Antara karir dengan pacaran, mana yang bisa dikerjakan kapan-kapan dan mana yang bisa dikerjakan hanya saat ini saja? Antara pacaran dengan karir, mana yang kapan-kapan? Apa? Betul sekali. Oke, Bapak beri contoh. Lucu nggak kalau ada nenek-nenek, opa-opa umur 60, 65 baru kuliah? Lah ya jawab, lucu nggak? Nggak lucu lagi, sudah itu lebih dari lucu. Masa umur 60 baru masuk kuliah, dosanya bingung. Tapi mungkin nggak kalau ada seorang yang karirnya tinggi, ketika umur 40 baru mikir, aduh aku kok belum menikah. Terus dia pacaran, salah tidak? Tidak. Nah maka itu kamu goblok, awas. Kalau kalian balik, karir engkau buat kapan-kapan, celakakan. Maka itu kalau masih remaja mikir apa? Tanya Kak Bobi menikah umur berapa? Jangan tanya Kak Hendri lain. Nah itu Kak Bobi menikah umur 31. Jadi sudah matang betul-betul. Hendri menikah umur berapa? Kak Hendri menikah umur 27. Jadi diantara grup ini yang sudah menikah baru, belum ya? Oh belum, oke. Tunggu ya Ben ya. Ya, jadi antara Kak Bobi dan Kak Hendri yang sudah menikah. Kak Hendri anak berapa? 1, Kak Bobi juga anak 1. Karir dulu, jangan mikir nikah dulu, masih kecil. Setuju? Ya kalau enggak ya goblokmu sendiri gitu aja sudah kecil-kecil mau kawin. Karir dulu, muliakan Tuhan dulu.
Tuhan memberkati saudara semua.